Om Swastiastu. Om Swastiastu. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Baik. Bapak harap semuanya selalu dalam keadaan sehat, ya. Jadi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kalian semua atau kita semua harus selalu menjaga kesehatan. Jadi harus sering-sering cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, ya. Dengan anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama, ya. Doa akan Bapak pimpin. Jadi kalian semuanya berdiri, mengambil sikap amustikana, ya. Silakan berdiri. Berdoa mulai. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, berdoa merupakan wujud rasa syukur kita kepada Ide Sang Yang Widi Wasi. Jadi di setiap aktivitas kita, di setiap kegiatan kita, harus kita awali dengan berdoa, ya. Selain itu, dengan kita rajin berdoa, bahwasanya itu akan memupuk jiwa-jiwa religius dalam diri kita, memupuk sifat-sifat spiritual dalam diri kita. Jadi sekali lagi Bapak tekankan, dalam agama Hindu, ya, dalam agama Hindu, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu sudah ada doanya. Mari kita terapkan ajaran-ajaran agama Hindu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian, ya. Jadi Bapak akan absen, tolong didengarkan. Yang pertama, Putu Yudia. Yudia hadir. Nikomang Ari Astuti. I Gusti Ayu Sabrina. Iputu Nanda Sukasana. Wayan Wirya. Putu Aditya. Niwayan Desti Aulia. Komang Budiarta. Komang Pioni. Putu Suci Mariani. Hadir, ya. Kemudian Nilo Dewi Anggraini. Hadir. Ini Putu Nela. Hadir. Hadir. Ikade Sudiarta. Hadir. Jadi setelah Bapak lihat absen, jadi kalian hadir semua. Jadi kelas ini luar biasa, ya. Semuanya bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Weda, ya. Kita akan belajar tentang Weda. Seperti yang anak-anak ketahui bersama, Weda itu dalam agama Hindu ada banyak sekali. Ada dibagi di dua kelompok besar, ada Weda Shruti dan Weda Smriti.
Weda seruti dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Kemudian weda semerti juga dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, materi apa yang kita pelajari hari ini? Nah, anak-anak sekalian, apakah ada yang tahu itu gambar apa? Gambar apa? Coba Desti, itu gambar apa? Silakan, Desti, dibaca aja gambar apa itu? Seniman utama Bata yang dulu. Apa? Coba si Sabrina. Ya, betul sekali. Jadi gambar tersebut adalah sebuah buku atau sebuah kitab. Sebuah buku atau sebuah kitab yang dihimpun menjadi satu. Jadilah sebuah buku Mahabharata dan Ramayana. Itu ada pengarangnya Raja Gomalasari. Dia yang mengarang buku ini menjadi satu buku yang sangat tebal. Nah, apa kaitannya antara gambar dengan materi yang kita pelajari? Ada yang tahu? Ada yang bisa mengaitkan antara gambar dalam slide ini dengan materi yang akan kita pelajari? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan bagi yang bisa menjawab. Nanti langsung Bapak kasih nilai. Silakan. Seandainya bisa mengaitkan antara gambar yang Bapak tampilkan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada? Ada? Miriam? Tahu? Tidak tahu? Nah, wajar kalian tidak tahu karena materi ini adalah materi baru. Memang materi ini tidak pernah kalian pelajari sewaktu kalian SD maupun SMP. Jadi adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah itu selamat datang di media pembelajaran yang pendidikan agama hidup, yaitu materi tentang Upaweda sebagai tuntunan hidup. Materi ini akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Nah, apa saja KI, KD, dan indikatornya? Anak-anak tentunya sudah tahu apa itu KI, apa itu KD, dan indikator. KI adalah kompetensi inti. Sudah tahu. KI dibagi menjadi berapa? Menjadi 4. Yaitu apa? KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 itu apa? Sikap spiritual. Implementasinya apa? Tadi kita berdoa sebelum belajar. Itu merupakan implementasi dari KI 1. Kemudian KI 2 apa? Sikap sosial. Jadi dalam kegiatan pembelajaran ini Bapak akan mengamati seperti apa interaksi sosial kalian dengan teman sebaya kalian, bagaimana interaksi kalian dengan guru. Itu akan Bapak nilai menjadi sebuah nilai sikap. Makanya setiap pembelajaran mulai untuk mengembangkan sikap spiritual, mulai menanamkan sikap sosial dalam berinteraksi. Itu kemudian KI 3 apa? Yaitu pengetahuan. Kemudian KI 4 adalah kompetensi keterampilan. Nah, dari KI dan KD ini, dari KI inilah akan dikembangkan menjadi KD. Dari KD inilah diturunkan lagi menjadi indikator atau tujuan pembelajaran. KD kita apa pada hari ini? KD kita adalah Upaweda apa tadi? Sebagai tuntunan hidup. Nah, apa saja indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, silakan di
disimak slideshow-nya. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang dua tujuan pembelajaran. Artinya apa? Setelah anak-anak sekalian selesai mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, harapannya adalah yang pertama apa? Kalian harus mengetahui pengertian upah beda. Itu yang pertama. Makanya ketika waktu menjelaskan nanti mohon diperhatikan, dipahami. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah mampu mengklasifikasikan kedudukan upah weda dalam weda. Itulah dua indikator yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, kemudian itu ada peta konsep pembelajaran. Maksudnya apa? Bapak membuat sebuah peta konsep agar apa? Agar kegiatan pembelajaran kita itu tidak melebar ke materi yang lain. Nah, itu peta konsep pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah upah beda sebagai KID-nya, kompetensi dasarnya. Kemudian dibagi menjadi dua, yaitu pengertian upah weda dan kedudukan upah weda dalam weda. Itu ada sebuah literasi atau literasi seperti yang ada sebuah hasil penelitian di Indonesia yang menyatakan bahwa literasi anak-anak di Indonesia ini sangat menurun. Jadi literasi itu adalah keinginan untuk membaca. Niat untuk membaca sangat kecil, sangat rendah. Makanya Bapak akan tampilkan sebuah literasi. Coba disimak literasi itu. Coba silakan dibaca. Literasi. Jadi pesan Bapak adalah mulai sekarang budayakan untuk membaca. Kenapa? Karena dengan kita rajin membaca berarti kita sudah berusaha untuk menambah ilmu kita, ya. Kemudian kita lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian upah weda. Jadi upah weda itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu secara etimologinya berasal dari dua akar kata, yaitu kata upah dan weda. Apa artinya upah? Ada yang tahu? Ada yang tahu arti upah? Budi Harta coba. Ada yang tahu? Upah. Yang lain ada yang tahu pengertian upah? Upah ini sebenarnya bukan kata yang asing. Ada upah acara. Kan ada kata upahnya. Dan yang kedua adalah weda. Nah ini ada yang tahu apa itu pengertian weda? Kelihatan? Weda. Apa itu pengertian weda? Agama Hindu. Iya betul, kita suci agama Hindu. Tidak salah. Yang Bapak tanya adalah apa arti weda itu sendiri? Tahu? Ya. Tahu. Yang tahu siapa? Weda. Di sini kita sudah belajar tentang weda. Weda itu dikatakan akar katanya adalah itu tadi di literasi sudah dijelaskan. Masih ingat? Ada yang ingat? Tadi di literasi pengertian weda. Berarti kalian kurang berkonsentrasi dalam belajar. Makanya betul mengenai penelitian tersebut, literasi kita di Indonesia sangat rendah. Kenapa? Bagi anak-anak yang sering membaca, hobinya adalah membaca, dia baca sekali langsung
langsung masuk ke pemahamannya, langsung masuk ke otaknya. Makanya mulai dari sekarang karena Pak tadi mulailah untuk belajar membaca, ya, mulailah untuk meningkatkan literasi kalian. Jadi kita kembali ke materi kita pada hari ini. Pengertian upaweda itu berasal dari dua akar kata, yaitu kata apa? Upa dan weda. Apa artinya upa? Dan apa artinya weda? Upa artinya di sekitar. Kemudian weda artinya ilmu pengetahuan suci. Jadi upa itu bisa diartikan di sekitar atau bisa juga diartikan dekat. Jadi upa itu artinya dekat, makanya ada upa cara. Yaitu apa artinya? Cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Cara. Kemudian weda artinya pengetahuan suci. Jadi apa itu pengertian upaweda? Mari kalian silakan simak. Menurut kitab-kitab upaweda itu merupakan kitab kelompok kedua dari kitab Weda Semeti setelah kitab Wedangga. Jadi Weda itu secara garis besarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Weda Semeti dan Weda Semeti. Weda Semeti inilah yang kita pelajari. Weda Semeti itu dibagi menjadi dua, yaitu apa? Satu, Wedangga. Yang kedua baru Upaweda. Nah, Upaweda yang akan kita bahas hari ini, yaitu Upaweda dikatakan dekat dengan weda atau dekat dengan ilmu pengetahuan suci. Kemudian yang kedua, upaweda juga diartikan weda tambahan. Yang kedua, dan yang ketiga, kitab upaweda memiliki fungsi yang sama pentingnya dengan kitab-kitab Semeti yang lainnya. Nah, itu ada berapa tadi? Ada 3 deskripsi tentang upaweda. Jadi yang pertama dikatakan upaweda berarti dekat dengan weda atau dekat dengan pengetahuan suci. Kemudian yang kedua, upaweda juga diartikan sebagai weda tambahan. Kemudian yang ketiga, kitab upaweda memiliki fungsi sama pentingnya dengan kitab-kitab Semeti lainnya. Artinya apa? Upaweda ini mempunyai kedudukan yang sama dengan Wedangga. Nah, itu pengertian upaweda. Sebelum Bapak lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Karena sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 adalah bagaimana siswa itu harus aktif. Jangan kita belajar hanya satu arah, tapi belajar harus dua arah. Ketika Bapak menyampaikan sesuatu, kalian juga harus memberikan sebuah respon. Silakan, ada yang ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kedudukan upaweda dalam weda. Seperti apa kedudukan upaweda dalam weda? Silakan lihat bagan kodifikasi weda dalam slide yang Bapak tampilkan. Silakan dilihat. Yang pertama adalah kitab suci agama Hindu adalah Weda. Tadi sudah Bapak singgung juga. Weda itu dibagi menjadi dua, yaitu Weda Semeti dan Weda Semeti. Sebelum lanjut, ada yang bisa menjawab apa itu Weda Semeti?
SMP sudah belajar ini, tidak bisa. Silakan. Silakan angkat tangannya yang bisa. Langsung tak kasih nilai. Apa itu beda seruti? Ada yang tahu? Sabrina, apa itu beda seruti? SMP ini belajar kan suci. Beda seruti adalah ini, beda semerti adalah ini. Ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, silakan dengarkan penjelasan Bapak ya. Jadi, weda seruti adalah weda yang ditulis berdasarkan apa? Pendengaran langsung oleh para maharsi. Itu weda seruti. Masa sudah kelas SMA sudah tahu membedakan weda seruti dan weda semerti. Ya. Kemudian yang kedua adalah weda semerti. Apa itu weda semerti? Weda semerti adalah weda yang ditulis berdasarkan ingatan oleh para maharsi. Nah, masing-masing weda seruti dan weda semerti itu mempunyai bagian masing-masing. Kalau weda seruti dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian mantra, bagian brahmana, dan bagian Upanishad. Upanishad juga ada upanya itu. Kemudian weda seruti juga sudah Bapak singgung tadi, dibagi menjadi dua bagian, yaitu apa? Kelompok Vedanga dan kelompok Upaweda. Nah, di sini setelah kita melihat bagian kodifikasi ini, kita akan tahu di mana kedudukan dari Upaweda. Ya, jadi Upaweda adalah bagian dari Weda semerti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, Weda seruti dan Weda semerti merupakan 2 jenis kitab suci agama Hindu yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyebaran dan pengamalan ajaran-ajarannya. Ya, jadi Weda seruti dan Weda semerti itu merupakan 2 jenis kitab suci agama Hindu. Keduanya sama-sama digunakan menjadi pedoman dalam belajar Weda. Kemudian pengelompokan ini didasarkan pada usia, pertimbangan jenis, materi, dan ruang lingkup isi dari kitab-kitab tersebut yang sangat banyak. Berbagai aspek tentang kehidupan yang ada di dunia ini diuraikan dalam kitab suci tersebut. Nah, mengenai kedudukan Upaweda dalam Weda, dilihat dari materi isinya sudahlah jelas sesuai arti dan tujuannya, serta apa yang menjadi bahan kajian dalam kitab Upaweda itu. Oleh karena itu, Upaweda pada dasarnya dinyatakan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Weda. Jadi Upaweda itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Weda. Kemudian berikutnya tiap buku merupakan pengkhususan dalam memberi keterangan yang sangat diperlukan untuk diketahui dalam Weda itu. Jadi kedudukannya sama dengan apa yang kita lihat dengan Wedanga. Jadi kedudukan Upaweda dengan Wedanga adalah sama. Kalau Wedanga itu isinya adalah tentang bagaimana cara mempelajari Weda. Kalau Upaweda isinya adalah ilmu, misalnya ada asa tentang epos, dan tidak perlawanan, ada Purana tentang raja-raja atau dewa-dewa. Kalau kita pelajari secara mendalam, maka
beberapa materi kejadian yang dibahas di dalam Purana dan Vedanga maupun apa yang terdapat dalam Itihasa banyak dibahas ulang di dalam kitab Upaveda dengan penajaman untuk bidang-bidang tertentu. Maksudnya apa? Apa yang ada di dalam Vedanga seyogianya dibahas lagi di dalam Upaveda, namun dengan apa? Dengan penajaman, dengan pengkhususan dengan mempelajari lebih mendalam tentang apa yang ada di dalam Vedanga. Kemudian selanjutnya, dengan demikian untuk meningkatkan pengertian dan pendalaman tentang berbagai ajaran yang terdapat dalam Veda, maka kitab Upaveda akan dibicarakan pokoknya satu persatu. Kitab Upaveda akhirnya dekat dengan Veda atau pengetahuan suci atau Veda tambahan. Kitab Upaveda terdiri atas beberapa cabang ilmu. Antara lain ada Itihasa, yaitu apa? Itihasa Ramayana dan Mahabharata. Kemudian ada Purana, itu dengan Upaveda. Kemudian ada Arthasastra, ilmu tentang politik. Kemudian ada Ayurveda. Ada yang tahu Ayurveda? Ayurveda ilmu tentang kesehatan. Itu Ayurveda ilmu tentang kesehatan. Kemudian yang berikutnya Gandharva Veda. Jadi bagian-bagian upaya itu ada 5. Ada Itihasa, Purana, apa lagi? Arthasastra, Ayurveda, Gandharva Veda. Bagian-bagian ini akan kita bahas secara khusus ya, pada tujuan pembelajaran berikutnya. Nah, sampai di sini. Sebelum Bapak menarik sebuah kesimpulan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo silakan bertanya. Ya, jangan sampai Bapak hanya ngomong sendiri di wayang. Kalian penontonnya, silakan bertanya. Jadilah siswa-siswa yang kritis, siswa-siswa yang kreatif. Ya, jangan hanya ingin disuapi. Ini pun disuapi belum tentu dimakan. Nantinya apa? Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Gitu. Harapan Bapak apa? Setiap apa yang Bapak jelaskan, kalian sudah pahami. Setelah kalian pahami, lalu kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Seyogianya itulah tujuan kita belajar agama. Nah, ada yang tanyakan? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, Bapak anggap kalian sudah ngerti ya. Karena kalian sudah ngerti. Jadi Bapak akan tarik sebuah kesimpulan dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang pertama adalah Upaveda berarti apa? Dekat dengan Veda atau Veda tambahan. Kemudian yang kedua, kitab Upaveda memiliki fungsi yang sama pentingnya dengan kitab-kitab semati yang lainnya. Gitu. Ya, kedudukannya sama, fungsinya sama. Kedudukan Upaveda dalam Veda tergolong ke dalam Veda apa? Veda Semerti, Pak sudah jelaskan tadi. Jadi Upaveda itu tergolong dalam Veda Semerti. Kemudian berikutnya, dilihat dari materi isinya sudah jelas sesuai arti dan tujuannya serta apa yang menjadi bahan kajian dalam kitab Upaveda itu, maka Upaveda pada dasarnya dinyatakan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Veda. Itu sangat erat dengan Veda. Itu. Bahkan di dalam Veda itu dikatakan seharusnya kita
belajar upaweda terlebih dahulu sebelum kita belajar weda Shruti. Kita dianjurkan untuk belajar itihasa, belajar membaca Ramayana dulu, membaca kisah-kisah Mahabharata dulu, belajar Purana dulu. Kenapa? Dikatakan dalam Weda orang-orang yang bodoh akan memukulnya. Artinya apa? Kita dalam hal belajar Weda harus bertahap atau berjenjang atau belajar agama Hindu. Jangan langsung belajar roh Weda. Jangan, kita harus belajar secara berjenjang. Makanya kalian di kelas 11 ini diajarkan tentang upaweda agar kalian paham apa itu upaweda, apa bagian-bagian upaweda itu. Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir, kitab upaweda terdiri atas beberapa cabang ilmu, antara lain itihasa dibagi menjadi dua, yaitu apa? Ramayana dan Mahabharata. Nah, yang kedua ada Purana, ada Arta Sastra, kemudian Ayurveda dan Gandharva Veda. Demikian kesimpulan dari materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, sebagai bahan evaluasi Bapak, sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak akan melakukan sebuah evaluasi, ya, melakukan sebuah evaluasi. Namun sebelum Bapak melakukan sebuah evaluasi, kalian harus membuat kesimpulan dari apa yang Bapak jelaskan tadi. Misalnya Bapak membuat, kita belajar hari ini adalah dua indikator, yaitu pengertian upaweda dan kedudukan upaweda dalam Weda. Silakan kalian buat kesimpulan di dalam kertas 1 lembar, ya. Buat kesimpulan dalam kertas 1 lembar itu sebagai mengetes pemahaman kalian, karena dari tadi hanya Bapak yang berbicara, saatnya kalian juga harus berbicara. Silakan. Jadi hanya ada dua, ya, yang kalian buat dalam kertas kalian. Satu, pengertian upaweda. Kemudian yang kedua, kedudukan upaweda dalam Weda. Silakan. Nanti kalian buat, ya. Bapak kasih waktu 10 menit buat itu. Setelah itu baru kalian presentasikan ke depan, ya. Silakan Pak, kasih waktu 10 menit dari sekarang. Pengertian upaweda dan kedudukan upaweda dalam Weda. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit sampai 15.35. Silakan tulis sesuai dengan pemahaman kalian tadi, ya. Apa itu pengertian upaweda, kemudian seperti apa kedudukan upaweda dalam Weda. Bukan ini, ya, ini bukan pertanyaannya. Nanti ini lain lagi. Silakan. Upaweda adalah apa? Kemudian kedudukan upaweda adalah apa? Apakah sama dengan Weda Smrti atau Shruti atau upaweda dari luar dari Weda? Silakan. Mudiarta bisa? Bukan itu, ya, itu bukan itu evaluasinya, bukan. Upaweda adalah ini. Jangan buat soalnya lagi. Upaweda adalah ini.
Kemudian yang kedua, kedudukan upaweda dalam weda apa misalnya sangat bertentangan misalnya sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Kalau jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Apakah tugasnya sudah dikerjakan semua? Kalau sudah, tugas kalian silakan dipresentasikan satu persatu ke depan, ya. Mulai dari Sabrina, silakan maju presentasikan hasil pekerjaan kamu. Silakan ke depan. Bacanya. Upaweda berarti dekat dengan weda atau pengetahuan suci. Upaweda juga diartikan weda tambahan. Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata upa yang artinya di sekitar dan weda yang artinya ilmu kota suci. Kedudukan upaweda dalam weda dibagi menjadi dua, yaitu weda sluti dan weda semerti. Weda sluti dibagi menjadi 3 bagian. Weda bagian mantra, rek weda, sama weda, Yajur weda dan Atharva weda. Bagian Brahma dan bagian Upanishad. Weda semerti dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Wadengga Wedangga dan kelompok Upaweda. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, demikian tadi ya hasil dari tugas yang Bapak berikan kepada kalian dan sudah dipresentasikan, ya. Untuk selanjutnya Bapak akan melakukan sebuah evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya. Nah, di dalam Bapak ada sebuah LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik yang berisi tentang soal-soal yang harus kalian jawab, ya. Jadi Bapak akan bagikan satu persatu kepada kalian, silakan dijawab nanti, ya. Dan bawa ke belakang. Ke belakang melihatkan. Nah, silakan lembar kerja tersebut diisi di kertas selembar, ya. Soalnya cuma 3. Silakan diisi di kertas selembar. Nanti silakan kalau sudah selesai, silakan kalian kumpulkan ke depan, ya. Bapak kasih waktu 30 menit. Ya. Silakan dikerjakan. Kalian, karena waktu kita pada pertemuan kali ini sudah habis, ya. Sebagai bahan refleksi kita, ya, pada pembelajaran kali ini, yaitu kitab Upaweda sebagai kitab tuntunan hidup umat Hindu untuk dapat mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani. Oleh karena itu,
kita sebagai manusia yang terlahir sebagai pemeluk Hindu patutlah berbangga hati. Ya, kita patut berbangga hati menjadi pemeluk Hindu. Ya, kenapa? Karena ajaran agama Hindu, ya, semakin kita pelajari akan memunculkan mutiara-mutiara Weda yang bisa kita gunakan sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan. Ya, oleh karena itu, ya, anak-anakku sekalian, mulai dari sekarang banggalah menjadi Hindu. Ya, jangan minder, walaupun kita ini adalah sebagai minoritas, ya, tetap tunjukkan bahwasanya kita mempunyai kualitas. Ya, nah, anak-anakku sekalian, pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, mari sebagai tugas kalian di rumah, ya, silahkan buat sebuah makalah, ya, sebagai penilaian keterampilan. Ya, kalau tadi anak-anak sudah mengerjakan sebuah tugas sebagai penilaian pengetahuan, sebagai tugas untuk penilaian keterampilan, ya, silakan anak buat sebuah makalah, ya, sebuah makalah dengan bertemakan Upaweda, baik itu pengertian Upaweda dan kedudukan Upaweda dalam Weda. Ya, silakan dikumpul minggu depan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk materi kita berikutnya, materi kita pada pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang bagian-bagian Upaweda. Ya, kita akan bahas secara mendalam bagian-bagian Upaweda, yaitu Itihasa, apalagi Purana, Arta Sastra, Ayurveda, dan Gandharwa Veda. Ya, nah, anak-anak sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengaturkan salam Paramo Santi.